Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, Tuhan anakku, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menjalankan segala aktivitas serta ibadahnya, salah satunya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan ya, alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan ya, di mana kita umat muslim ya, biasa melaksanakan kewajiban, ya bukan biasa tapi melaksanakan suatu kewajiban puasa di bulan suci Ramadan ini. Ya. Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran fikih sebenarnya kita sudah selesai seutuhnya, ya, sudah beres semuanya. Ya, namun masih ada yang harus digarisbawahi lagi ya, seperti kemarin ya, sudah dijelaskan hewan-hewan kurban yang ditentukan umur-umurnya, bahkan cara penyembelihannya dan lain sebagainya. Ya baik, Bapak di sini sedikit akan membahas ya sesuatu hal ya tentang kurban ya. Jadi ketentuan-ketentuan hewan kurban ya, sudah dijelaskan ya, dalam buku pun sudah anak-anakku baca dan insya Allah sudah paham seluruhnya. Ketentuan hewan kurban tentunya harus sehat ya, sehat bukan hanya fisiknya ya, teman juga harus sehat dalam ya, berbagai hal juga ya. Salah satunya hewan kurban ini ya harus memiliki fisik yang baik ya, baik itu dari postur tubuhnya ya, baik itu kesehatan dari badannya. Jadi dicontohkan seperti seekor kambing atau seekor domba ya, ketika ingin dikurbankan ya, maka yang paling penting adalah yang pertama itu syaratnya itu harus sudah memasuki waktunya atau umurnya, itu yang paling penting sekali. Lalu yang kedua adalah hewan ini tidak boleh cacat ya. Jadi tidak boleh yang namanya pincang ya, atau lagi tidak boleh sedang sakit ya. Nah, lalu bagaimana ya apabila seekor kambing ya atau seekor domba ini ya dia mengalami yang namanya ya ketika hidupnya ya kita tidak tahu, mungkin dia mengalami suatu kecelakaan yang membuat kakinya ini buntung ya, atau copot patah buntung yang akhirnya harus dipotong satu kakinya ya, jadi sisa 3 lah kakinya, kita katakan seperti itu. Lalu bagaimana, apakah bisa dikurbankan yang seperti itu ya? Kalau seperti itu ya, hewan tersebut sudah dikatakan hewan yang cacat secara fisik ya. Kalau sudah seperti itu maka dalam Islam ya tidak boleh dikurbankan kalau untuk hal hewan kurban ya. Tapi kalau untuk dikonsumsi, untuk disembelih itu masih boleh ya. Tapi kalau untuk kurban ya, untuk dikurbankan ya, hewan yang seperti itu tidak boleh ya, karena dalam Islam ya, sudah dijelaskan sangat jelas sekali seperti itu. Nah, selanjutnya ya, kurban ini kan memang ada umur-umur tertentu ya, jangan sampai seperti kemarin suka tukar umur-umurnya ya. Dan kurban ini harus hewannya yang benar-benar secara fisik itu sehat ya, seperti yang tadi. Lalu kita ini harus memang memeriksa yang lain-lain ya, lebih detailnya, seperti ya giginya itu tidak boleh rusak ya, lalu bola matanya tidak boleh turun. Maksudnya itu hewan kurban ini ya, hewan ya ketika memiliki penyakit biasanya matanya ini ya seperti jatuh ya, atau kalau manusia itu kelihatan seperti orang yang kurang tidur lah ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi kalau hewan kurban ini ketika terkena penyakit matanya ini seperti kelihatan lesu seperti itu ya. Dan tidak boleh ada cacatnya ya. Lebih lagi kalau misalkan memang dari lahir sudah dilahirkan seperti itu, sudah cacat ya sama, itu pun tidak boleh. Dan cara penyembelihannya pun ya, hewan kurban ini tidak boleh secara asal-asalan, tidak boleh menyakiti dan lain sebagainya. Dan harus menghadap kiblat ya, selebihnya harus menyebutkan asma Allah ketika menyembelih ya. Lalu dalam haji dan umroh ketentuan-ketentuannya ya, kemarin sudah dibahas sedikit ya. Haji dan umroh ya, haji itu dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu saja pada bulan Zulhijjah
Ya, sedangkan umroh itu boleh dilakukan kapanpun. Nah, ketika di bulan suci Ramadan ini, ya, mungkin ada pertanyaan seperti, ketika di bulan suci Ramadan apakah ada orang yang umroh? Ya ada tentu. Ya karena umroh ini bisa dilakukan kapanpun. Ya, meskipun di bulan suci Ramadan umroh bisa dilaksanakan. Dan ketentuan-ketentuan tentang haji dan umroh hampir sama ketentuan tentang haji dan umroh. Ya, ada perbedaannya di sini. Ya, tawaf, ya. Tawaf ini adalah suatu hal yang memang sudah menjadi kewajiban dalam rukun haji dan rukun umroh. Ya, tapi haji ini ada yang namanya tawaf pembuka. Ya, jadi awal mula sebelum kita berhaji itu ada tawaf pertama kali dilakukan, itu disebut dengan tawaf pembuka. Dan di akhir pun kita diharuskan untuk tawaf lagi, ya, untuk tawaf penutup lah, seperti itu. Sama pun ketika umroh, ya, tapi umroh hanya dilakukan ketika tawaf, ketika ibadah umroh saja, berbeda dengan ibadah haji, ya. Nah, jadi yang benar memang secara khusus yang dibahas itu adalah hajinya itu. Ya. Tata cara pelaksanaannya seperti apa? Ya mungkin anak-anakku sudah pernah, ya, melaksanakan ketika zamannya TK, ya. Ketika di waktu TK ataupun di waktu SD itu biasanya jalan-jalan ke tempat wisata, ya, ke taman mini tepatnya. Ya di situ taman mini atau Ancol, ya kalau nggak salah, itu melaksanakan yang namanya, ya, haji tersebut, ya. Jadi tata cara hajinya seperti apa, ya, seperti itu. Ya, baik, untuk pembelajaran hari ini ya, mungkin dicukupkan karena kita sudah selesai pembelajarannya dan hanya membahas sedikit saja. Nah, untuk kedepannya ya nanti tinggal dipahami, bagi yang tidak paham silakan ditanyakan, seperti itu. Dan di bulan suci Ramadan ini, ya, Bapak ingin semuanya ini harus full, ya, puasanya dan bisa melakukan. Ya, jangan sampai puasanya setengah-setengah apalagi tidak puasa, ya, terkecuali kepada seorang perempuan yang memang dikhususkan apabila mendapatkan halangan atau haid, ya, itu kan dia tidak boleh menjalankan ibadah-ibadah seperti mengaji, ya, seperti sholat dan puasa, yaitu tidak apa-apa, tapi harus digantikan seperti itu. Ya, baik, untuk hari ini kita cukupkan pembelajarannya, ya, kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.